jumpa lagi dengan saya Denny Prastio. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sasis Honda ya. Sasis yang dinamakan e-SAF. Itu untuk kepanjangannya apa nanti lihat di deskripsi ya. E-SAF sendiri isunya banyak sekali masalah ya. Terutama banyak motor keluaran baru itu baru keluar dari dealer ya kadang, tapi sudah banyak sudah banyak karatnya ya. Jadi beberapa motor itu ada yang patah. Ini saya menggunakan motor Scoopy ya untuk vlogging hari ini. Oke, jadi kita bahas mulai awal ya. Kenapa sih Honda membuat chassis e-SAF? Ternyata setelah saya pelajari, ternyata Honda itu berusaha membuat chassis yang super ringan. Jadi dia menggunakan plat besi ya. Wih mas, gak kesel tak Melayu ya. Oke, jadi dia itu menggunakan bahan dari plat besi ya, bukan dari pipa utuh. Kalau sebelumnya itu Honda menggunakan besi baja hulu ya. Jadi sudah berbentuk kotak seperti itu, lalu dibentuk oleh Honda. Kalau e-SAF ini dia seperti lempengan ya, lempengan plat gitu, lalu dipres sedemikian rupa. Setelah itu dilakukan pengelasan. Nah, jadi ternyata ada beberapa faktor ya kenapa sasis e-SAF itu mudah patah ya. Ternyata setelah saya pelajari, ternyata Honda sendiri waktu proses pengelasan itu sudah kurang sempurna ya. Jadi pada waktu pengelasan itu Honda kurang memperhatikan tentang apa ya namanya ya, seperti kristal-kristal kuning gitu ya. Itu sebenarnya hasil dari limbah pengelasan ya, harusnya itu dibersihkan. Jadi seperti itu supaya apa, ketika dilakukan pengecatan itu nanti dia akan bisa menempel dengan sempurna. Nah, jadi bercat kuning itulah yang membuat sasis Honda tidak tercat sempurna. Nah, itu awal dari kesalahan Honda ya, menurut saya itu ya. Jadi setelah catnya tidak sempurna, maka air bisa menempel pada permukaan las tadi ya. Nah, kalau air menempel pada permukaan las itu krusial sekali ya. Nantinya dia akan timbul karat ya. Nah, itu dia. Setelah timbul karat, yang namanya iklim Indonesia itu untuk korosinya super cepat ya. Di sini itu tergolong tinggi ya untuk tingkat korosinya. Nah, karena korosinya cukup tinggi, jadi motor yang baru pun yang keluar dari dealer itu belum sampai ke pelanggan ya, itu kalau dicek sudah ada karatnya seperti itu. Nah, apalagi beberapa dealer itu gudang motornya itu tidak tertutup ya. Saya pernah itu ke dealer mana ya, nggak usah saya sebutkan di sini ya, di daerah Nganjuk itu ada beberapa dealer yang ternyata gudang motornya itu tidak ada
peneduhnya ya, jadi langsung langsung kena sinar matahari dan hujan seperti itu ya. Kalau saya beli di situ ya otomatis nggak jadi. Kalau saya kemarin saya mau ambil di situ sih, cuma saya batalkan. Saya akhirnya ngambil di dealer lain seperti itu. Lanjut dari yang tadi ya, setelah proses korosi atau mengkarat atau mengarat ya, proses karatan itu tadilah yang sebenarnya menyebabkan sasis dari Honda, sasis ESAV ini khususnya, itu dia mudah keropos seperti itu. Nah, sebenarnya apakah Honda salah desain ya? Sebenarnya tidak menurut saya. Dari hasil pengetesan pun, setelah disimulasi dari komputer itu bebannya itu nggak sampai melebihi titik pressure yang berlebihan, intinya seperti itu. Ada kemarin yang disimulasikan di beberapa konten itu ternyata bebannya itu merata gitu loh, jadi nggak sampai bisa menyebabkan patah seperti itu. Oke, ini aku kayaknya salah jalur ya, harusnya ke timur ini, malah ke barat menghadap ke matahari. Mudah-mudahan kameranya kelihatan ya. Oke, saya turunkan sedikit. Oke, jadi dari desain nggak ada masalah sebenarnya. Honda sendiri mengklaim bahwa ESAV itu lebih kuat ya, lebih kuat dari sasis konvensional sebelumnya, dan dia juga pastinya lebih ringan. Nah itu kenapa sih sasis diperingan itu sangat berpengaruh ya. Sasis itu kameranya belok sendiri. Nah, sasis itu semakin berat, dia akan memberikan beban lebih terhadap motor ya. Nah, sedangkan beban berlebihan terhadap motor itu bisa menyebabkan borosnya bahan bakar seperti itu. Nah, contohnya seperti saya ini ya, bebannya 100 kilo, jadi agak boros kalau naik motor kayak gini ya. Diet gagal ini, efeknya seperti ini. Oh ya tadi ya, untuk desainnya saya kira cukup bagus sih, tidak ada masalah di desainnya, semuanya aman. Untuk pemerataan beban pun juga aman, nggak ada yang melebihi titik titik maksimal ya dari beban dari kemampuan sasisnya untuk menampung bebannya itu. Kita belok aja ke sini ya. Ini daerah Warujaying ya, kalau kalian belum tahu, ini arah ke Sumber Kepuh. Apalagi ya, ya itu aja sih mungkin untuk sebentar, ini ada kopi nyeni ya, namanya kalau di daerah Nganjuk ini kopi nyeni. Jadi dia itu konsepnya kopi kayak Starling gitu ya, Starbucks keliling tapi di pinggir sawah. Nah seperti ini, rame banget ya daerah sini ini, mantap sekali loh. Nanti kita coba masuk ke situ ya. Oke, kita balik ke pembahasan tadi ya, ESAV. Banyak gangguan ya ternyata ya. Untuk desainnya tadi oke, sangat bagus ya. Honda sendiri mendesainnya tidak main-main, semua perfect lah untuk desainnya. Cuma waktu eksekusinya, nah itu yang kurang ya.
seperti teknik pengelasannya tadi, harusnya noda kuning dari efek pengelasan itu tadi dibersihkan supaya catnya bisa nempel sempurna ya. Nah ini ternyata karena proses pengelasannya tidak sempurna, jadi cat tidak menempel. Nah karena cat tidak menempel, otomatis untuk karat itu pasti mudah muncul seperti itu. Jadi cuma itu aja sih masalahnya. Terus ada lagi sih untuk pembuangan airnya. Nah ini juga krusial sih. Dari sasisnya sendiri untuk lubang pembuangan air itu tidak pada titik terendah ya, jadi malah agak ke atas. Akhirnya apa? Sasisnya akan tergenang air kalau misalnya kemasukan air ya, waktu dicuci atau waktu hujan gitu. Selain itu, wah ini jalannya tutup ini. Oke, banting kiri. Ada mobil masuk ya. Selain itu bagian dek bawahnya sendiri juga gitu. Untuk lubang pembuangan airnya itu kecil. Selain kecil, dia juga kurang pas ya penempatannya pada titik terendah harusnya, tapi dia agak tinggi, jadi untuk sasisnya pasti tergenang lah kalau dicuci gitu. Air pasti masuk, tergenang, nah itu pasti korosinya muncul, berkarat, dan akhirnya ibu-ibu memang gitu ya ciri khasnya, nggak mau ngalah pokoknya. Dan akhirnya kalau tergenang ya itu berkarat. Nah untuk Honda Scoopy saya gimana? Kemarin saya cek juga Honda Scoopy saya ini memang ada ya beberapa titik itu berkarat gitu di tempat-tempat pengelasannya ya. Itu kalau dikatakan rigid atau tidak, rigid banget ya ini. Sebenarnya SAF itu malah lebih kuat dari bentar, lewat mana ini? Kiri aja lah. SAF itu lebih kuat dari sasis model Holo dari sebelumnya itu ya. Oke, lanjut lagi bahas tadi ya. Sebenarnya dari Honda sendiri itu mengklaim ya kalau sasisnya kuat. Nah kalau ada yang patah itu katanya si klien atau pengguna motornya itu kurang merawat motornya sendiri. Kalau saya itu kurang setuju ya dari klaim Honda sendiri ya. Harusnya apa sih yang dirawat untuk sasis? Nggak perlu kan? Kalau bodi oke lah kita cuci ya. Kalau misalnya karburator oke kita servis. Tapi kalau sasis ngapain? Mau diapain? Diservis juga enggak kan? Mau dikasih oli tiap hari kan kocak ya, nggak penting gitu. Harusnya kalau sasis nggak perlu dirawat pun harus rigid, harus kuat ya, dan harus tahan lama. Bukan tahan lama ya, dia intinya awet lah, intinya seperti itu. Oke ya, aneh sekali sih kalau Honda ngomong seperti itu. Mungkin dia mau mengcounter tuduhan dari para pengguna motornya ya, dari korban-korban sasis patah itu tadi. Cuma ya jawabannya agak kocak aja sih, ngawur saya kira gitu. Oke, mungkin lain kali untuk Honda, karena ini desainnya sudah sangat bagus dan
strukturnya juga rigid, bahannya oke, cuma eksekusinya aja sih mungkin bisa ditingkatkan ya. Misalnya ditempatkan lagi QC untuk mengawasi hasil pengelasan seperti itu sebelum di cat, itu di QC lagi lah. Siapa tahu proses pengelasannya itu meninggalkan residu yang tidak bisa membuat cat menempel sempurna seperti itu. Saya kira itu aja sih untuk tips-tipsnya dari saya sendiri ke Honda ya. Itu pun kalau didengarkan mereka ya. Siapa saya gitu loh. Cuma ya saya cuma sharing aja sih sebagai pengguna Honda. Kalau dibandingkan Yamaha, wah Yamaha itu mantep ya, sasinya oke, bodinya juga oke. Cuma ya kenapa sih saya beralih ke Honda ya, karena itu tadi pelayanan pasca jualnya Yamaha sih agak mengecewakan saya kalau di wilayah sini. Saya sendiri dulu pengguna Yamaha ya, dari mulai Jupiter, Frigo itu saya pakai ya Yamaha semua. Terus setelah saya rasakan ketika servis partnya nggak ada, jadi ya males juga akhirnya gitu loh, dan harus inden ke Jakarta, apalagi kalau partnya Frigo kemarin susah nyarinya part di sini. Akhirnya saya pindah ke Scoopy ini seperti itu. Oke, mungkin itu aja sih dari saya. Bila ada salah-salah ngomongnya saya minta maaf. Jangan lupa subscribe video saya supaya kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Oke, terima kasih.